eh, baru saja dihebohkan, ternyata Aisyah malah datang ke kawinan kakak dari Puji yaitu Frans. Dan mana Feral, gimana nih kak kamu melihat makin serius kak Aisyah dengan datang ke kawinannya kakak dari Puji? Kalau aku lihat memang pertemuan antara si A sama F ini kan memang diawali dari konten ya, dari pertemanan, kemudian dekat secara personal sebagai sahabat. Otomatis kalau aku lihat ini hampir serupa kejadiannya ketika dia bertemu dengan seorang mantannya ini yang si T ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dari pertemanan, sahabat, kemudian ada perasaan kagum dan suka. Sehingga di sini kedatangan seorang A itu ya itu tadi ada rasa cemburu dari kejadian ketika adanya catwalk ya antara F sama V ini, sehingga di sini merasa kayak terganggu dengan pikiran-pikiran dia. Di sini ada rasa kecewa dan dia datang itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki perasaan terhadap sang wanita pujaannya. Kemudian aku melihat juga di sini untuk lebih meyakinkan lagi dan untuk menunjukkan bahwa benar apapun itu perasaannya antara perasaan sang pria ini, bahwasanya ia memiliki perasaan yang tadinya kan ditutupin ya, perasaan itu tidak pernah terungkap, tapi di sini pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang yang memberikan arti bahwasanya memang dia bersedia untuk mengungkap tentang perasaannya ya. Dan kalau aku lihat juga di sini berjuang untuk bisa mendapatkan perhatian seorang wanita tersebut. Berarti tanda keseriusan juga dong si A ini kepada si F. Iya. Kalau dibilang tanda serius pasti ya, siapa sih yang nggak mau dengan artis muda, berbakat, kemudian juga memiliki karir yang luar biasa ya. Namun itu tadi masing-masing dari kedua belah pihak ini kan punya trauma juga tentang percintaannya di masa lalu. Maka itu sang pria di sini lebih banyak memendam perasaan sebenarnya, walaupun dia memiliki kekaguman terhadap sang wanita, tapi dia lebih banyak memendam. Tapi berkah dari adanya fashion show yang diadakan kemarin itu, sehingga dia lebih yakin lagi bahwasanya dia takut kehilangan sosok pujaan hatinya, sehingga diwujudkan dengan datang ke acara pernikahan sang kakak. Dan di sini walaupun dengan istilahnya apa ya, mau diterima mau enggak, yang penting aku menunjukkan bahwa niat aku itu adalah serius ya. Walaupun di sini dia dengan konsekuensi, dia tahu konsekuensinya kalaupun harus nantinya ada penolakan ya. Di sini juga sebenarnya kalau aku lihat ada ketakutan juga bagi sang pria untuk menyatakan perasaannya, dan tapi dia bermodalkan nekat berjuang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian dari sang wanita. Karena kalau aku lihat sosok F ini, wanita ini juga punya trauma yang dalam dan masih belum bisa move on dari masa lalunya ya, sehingga di sini juga sang wanita ini lebih terkesan kayak jinak-jinak merpati. Jadi walaupun dia memiliki perasaan suka sesuka apapun, dia akan lebih banyak memendam. Dan sang wanita ini juga sangat sulit untuk ditaklukkan. Kalau aku lihat di sini perasaan sang wanita ini terhadap siapapun ya, rekan dia ataupun teman dia dalam teman bermain ataupun konten kreator, di sini dia lebih memilih untuk udahlah aku jalanin lebih nyamannya sebagai teman. Kalau aku bilang di sini untuk menjalin suatu pernikahan atau suatu hubungan, dia masih ada ketakutan dan trauma, sehingga di sini masih belum terbuka hatinya sang wanita ini bagi pria manapun. Tadi kan kakak sempat bilang si inisial V ini cemburu gitu nggak sih kak kalau si A ini datang ke kondangannya kakaknya gitu, atau gimana sih kak? Kalau rasa cemburu aku bilang ada ya, makanya dengan datangnya dia ke acara kondangan itu menunjukkan bahwasanya ada perasaan kagum dan memang sudah waktunya aku mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Walaupun itu tadi konsekuensinya dia bingung dan bimbang juga nih, nanti jangan-jangan ditolak, tapi itu tadi dia memiliki tekad yang kuat, kemudian keberanian yang luar biasa
untuk menghadiri acara tersebut, padahal kan kita tahu dia tidak diundang di acara tersebut ya, tapi dia memberanikan diri untuk menunjukkan bahwasanya dia memiliki perasaan dan memang betul sayang, menunjukkan rasa sayangnya. Tapi sebenarnya si wanita F ini kan bisa dibilang masih muda gitu kan Kak. Gimana sih Kak perasaan dia sebenarnya untuk cinta itu gitu loh Kak? Ada masih serius, kita kan lihat di konten ya ketawa-ketawa aja gitu ya, anak-anak kecil aja gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Kak perasaan wanita F ini terhadap cinta pada seorang, ada keseriusan juga Kak atau memang masih mau main-main gitu loh? Kalau aku lihat sang wanita ini dia wanita yang cerdas. Kemudian kalau dibilang workaholic ya, artinya dia sangat suka dengan pekerjaan, fokus dalam menjalani suatu bidang, dan juga tentunya ini juga menghasilkan sebuah karya yang sukses dan juga finansial yang kuat ya. Jadi kalau untuk urusan asmara, dia kalau untuk aku lihat saat ini dia belum fokus untuk menuju ke arah yang serius. Dia lebih fokusnya bagaimana caranya aku membuktikan dari kegagalan aku dia akan jauh lebih sukses. Bahkan kalau aku lihat di sini memang terkesan sang wanita ini belum siap untuk menjalin hubungan yang serius, tapi lebih nyamannya adalah sebagai sahabat. Maka seperti aku bilang tadi, wanita ini adalah jinak-jinak merpati, yang artinya memang itu tadi, masih ada trauma yang dalam yang aku rasakan dari sang wanita ini ya, sehingga dia merasa bahwasanya ada sesuatu hal, tekad kuat dan bulat dia untuk bisa pembuktian terhadap penghinaan di masa lalu. Ya, pernah kan dia ditolak dalam suatu keluarga padahal hubungannya sudah ke arah yang serius sampai dengan pertunangan. Dan ini juga kalau aku lihat di sini ada rasa kesakitan yang luar biasa yang dia rasakan dari sang wanita ini yang menyebabkan trauma yang mendalam, sehingga dia juga bertekad bulat bahwasanya hidup aku harus lebih baik, aku juga harus lebih menunjukkan kesuksesan aku nggak mau gagal, dan akan lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup. Kalau untuk saat ini untuk ke arah yang serius belum, tapi kalau memang untuk sekedar mengagumi kemudian berdekatan dengan seseorang yang berkaitan dengan karir, dia welcome. Tapi kalau untuk perasaan masih dingin. Tapi terlihat nggak sih Kak si wanita ini nyamannya dengan A atau dengan F? Kalau secara energinya aku merasakan getaran-getaran hatinya dia kepada sesosok pria A. Pada pria. Kalau untuk F, memang perkenalan mereka ini sudah lama, tapi memang ada kecanggungan ya. Kalau aku lihat dari beberapa momen kebersamaan beliau dengan seorang inisial V ini, di momen-momen tertentu dia kayak macam canggung, kemudian kayak tidak nyaman. Tapi kalau dengan yang A itu, aku melihatnya kayak setiap kali beberapa pertemuan yang aku lihat dari pertemuan-pertemuan mereka itu kayak ada senyum sumringah, ada senyum semangat, kayak senyum kebahagiaan yang memang terpancar dari wajahnya. Maka seperti aku bilang, berdasarkan dari prosesnya ini, seorang F ini terhadap A ini hampir serupa prosesnya ketika seorang F ini menjalin hubungan dengan T, hampir sama. Ya, cuman memang bedanya adalah kalau dulu mereka terang-terangan bahwa menyatakan mereka menuju ke arah yang serius sampai dengan pertunangan, walaupun pada akhirnya gagal. Tapi kali ini memiliki kekaguman, rasa yang sama seperti masa lalunya, tapi di sini dia lebih menutup diri dan lebih hati-hati. Tapi kalau untuk yang bersama dengan V ya, dengan V ini ada rasa canggung yang aku rasakan dari mimik mukanya, dari beberapa gestur tubuhnya yang menyatakan bahwa penolakan, karena ada ketakutan di mana kita lihat ya, F ini kan juga selain tampan dia juga memiliki kedudukan yang tinggi ya, sebagai seorang anggota DPRD, sehingga di sini ada kecanggungan dan dia berpikir bahwasanya takut nanti akan terulang kejadian di masa lalu. Jadi kalau dibilang energinya lebih ke arah mana sih? Kalau aku melihat di sini kepada si A ini, dia jauh lebih nyaman, nggak ada kecanggungan, lebih lepas ya keterbukaannya, dan yang aku lihat lebih damai.
ada untuk kedepannya ini nanti dari Eve sendiri ada rasa ingin membuka hati nggak sih kepada Aisyah itu sih bicaraannya. Kalau untuk perasaan F terhadap A ini sih kalau aku kan sudah mulai terbuka ya. Cuman memang untuk prosesnya ini masih menyiapkan mental. Seperti aku bilang, kalau aku melihat sendiri ya, akan nanti arahnya ke hubungan serius ini akan bersama A. Perasaannya terhadap A ini aku merasakan kayak saat ini aku merasakan detak jantung setiap kali pertemuan mereka tuh bergetar ya, dan secara energi mereka itu ada kesamaan energi yang membawa kenyamanan, kedekatan mereka juga di sini. Kalau aku lihat kalau secara energinya kayak magnet ya, jadi di mana ada F ada A itu selalu ada chemistry dan juga ada kebahagiaan di antaranya. Beda dengan halnya kalau aku lihat dari V ya, dari V ini kayak ada ketakutan di dalam hati F ini ya. Takutnya di mana itu tadi, salah satunya adalah semakin suksesnya seorang pria, dia takut kalau nantinya malah akan mengecewakan dan menanggung beban berat, terutama keluarga. Ada penolakan dan sempat ada perasaan takut terulang peristiwa di masa lalu, ada penolakan dari keluarga. Dan memang saat ini kalau aku lihat ada juga pergumulan hati ya dari V ya, dari V ini dari keluarganya juga sempat ada penolakan juga sih yang aku lihat di sini. Sempat ada perdebatan juga yang menjadi pertimbangan keluarga ini jika mana nanti hubungan F sama V ini ke arah yang serius. Jadi ini juga masih simpang siur, bahkan keluarga F ini juga agak perfeksionis dalam memilih calon menantu. Jadi ini yang membuat sang wanita F ini kayaknya down juga. Artinya ini takut kejadian yang serupa di masa lalu akan terungkit kembali. Seperti kita media juga mengekspos ya, sudah bertunangan pada akhirnya memutuskan putus karena ucapan yang tidak enak ya dari sang calon mertua ya. Itu yang terjadi kalau aku lihat dari hubungan F sama V. Kalau untuk hubungan F sama A ini banyak respon dari fans masing-masing, yang mereka berdua ini, dua muda-mudi ini memiliki fans yang kuat ya, dan dorongan dari fans ini juga yang menyebabkan dari keluarga sang pria dan wanita ini yang tentunya memberikan suatu advice ya, dimana sepertinya ini cocok gitu. Jadi dukungan fans juga di sini sangat mendukung ke depannya untuk kelangsungan kebahagiaan mereka. Kalau aku lihat ini lebih banyak pendukungnya dari A sama F daripada untuk F sama V. Walaupun di sini ada kontroversial tentunya karena masing-masing memiliki fans yang kuat ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang ada ketakutan seorang F ini terhadap V kalau misalnya hubungan ini tentunya tidak akan mendapatkan respon. Oke. Tapi kira-kira Kak, di umur berapa si sang wanita ini maksudnya siap untuk hal serius? Tadi kan Kakak ngomong ada trauma dari masa lalu yang ditolak gitu. Umur berapa Kak? Kira-kira berapa lama lagi? Sekarang usia berapa? Sekarang itu Fuji tuh 23, 24. 27, 3 tahun menjelang usia 30 dia sudah mulai akan membuka hati ya. Dan aku melihat di sini sudah siap ke arah yang serius. Apakah dengan orang yang sama Kak, yang berinisial K, atau ada yang baru lagi Kak kalau menurut Kakak? Sempat terputus seorang inisial A ini, sempat akan ada terputus ya, sempat akan ada terputus di tengah jalan. Namun kita lihat apakah nantinya dia akan nyambung lagi kah? Kalau aku lihat di sini sepertinya akan ada juga kembali lagi ya, sabar menunggu.
Dan kalau aku lihat, aku sempat kandas di tengah jalan. Kan ada seorang yang baru yang aku lihat di sini. Kan ada seorang yang baru, ya, seorang yang baru. Tapi bidang karirnya sama. Ya, seseorang baru. Tapi berarti sebenarnya untuk saat ini pertemanan mereka tulus ya kak? Tulus, sangat tulus. Bahkan lebih nyaman. Kalau dibilang sahabat, ya, kemudian memiliki chemistry yang sama, iya, nyaman, iya. Tapi itu tadi ini juga nanti akan kandas ya dengan sang A. Dan kalau aku lihat di sini nanti sempat ada balikan lagi, tapi pada akhirnya kandas dan akan bertemu dengan seseorang yang baru. Oke. Tapi pertemanan ini mereka ada halangan nggak sih kak? Mungkin ada yang nggak suka gitu atau seperti apa kak? Dari pihak orang ketiga gitu? Dari pihak orang ketiga ada ya, dari masa lalunya sang pria. Yang pernah dekat dengan sang pria. Mantannya gitu kak? Mantannya si sang pria ini atau seperti apa sih kak? Mantan sang pria yang pernah terekspos ya, Ya. ada kecemburuan juga di sana dan akhirnya di sini juga akan ada yang namanya merasa memiliki, akan ada bukti-bukti tentang hubungannya terekspos ya, hubungan sang mantan dengan sang pria ini yang akhirnya itu membuat terputusnya hubungan mereka. Tapi masa lalu A ini sebenarnya baik nggak sih kak? Atau seperti apa gitu? Masa lalu seorang A ini kalau dibilang baik, setiap orang pasti memiliki masa-masa kenakalan remaja ya. Kalau dibilang baik itu relatif, tapi di sini yang namanya seorang pria tampan tentunya memiliki fans yang luar biasa, apalagi di sini sedang masa-masanya beliau ini lagi dikagumi banyak wanita, tentunya ini juga mengandung risiko yang besar ya. Saking banyaknya fansnya juga di sini membuat sang pria itu pada akhirnya digosipin dengan berbagai macam hal, baik yang baik maupun yang tidak baik itu akan muncul ke permukaan ya. Bahkan fans masing-masing juga di sini nanti juga akan banyak yang tidak support tentang hubungan F dengan A ini. Pro dan kontra itu akan ada ya. Tapi ya itu tadi, namanya manusia tidak ada yang sempurna, tentunya dia juga memiliki kelemahan, bahkan juga memiliki keburukan ya. Tapi tergantung dari segi mana kita menilai dan melihatnya. Kalau aku bilang manusia tidak ada yang sempurna, semua juga kita pernah salah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang mau memperbaiki hidupnya di depannya. Oke, terakhir kak mungkin tips and trik gitu dari Kak Felin untuk supaya mereka apapun temanan, pacaran itu maksudnya langgeng gitu kak, serius bisa mendapatkan rezeki yang sama-sama gitu, chemistry-nya nyaman satu sama lain. Tipsnya apa sih kak? Tips suatu hubungan agar hubungan itu bisa nyaman dan langgeng adalah satu, saling keterbukaan, dan juga dalam situasi apapun kita tuh diwajibkan untuk jujur tentang keadaan ya. Jangan pernah menutupi sesuatu hal keburukan kita, karena akan lebih sakit ketika keburukan kita itu akan didengar orang dan terucap dari orang lain. Jadi dalam segala hal hubungan mau langgeng dan tidaknya tergantung dari itu tadi, kepercayaan dan kejujuran.